semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, perkenalkan nama saya Salvitri Vina Shanturi dari 104. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi bakteri dari pengertian, ciri-ciri, struktur, peran, dan sistem reproduksi dari bakteri tersebut. Baik, langsung saja kita ke materinya. Jadi kita masuk pada materi pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium yang berarti tongkat atau batang. Bakteri ini pertama kali ditemukan pada tahun 1674 oleh seorang ilmuwan Belanda, yaitu Anthony van Leeuwenhoek, yang juga seorang penemu mikroskop lensa tunggal. Istilah bakteri ini diperkenalkan oleh Ehrenberg pada tahun 1828. Ilmu yang mempelajari bakteri disebut dengan bakteriolog. Jadi, pengertian dari bakteri adalah organisme uniseluler bersel satu, tidak memiliki membran sel atau prokaryotik, dan berukuran mikroskopik. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu ciri-ciri bakteri. Yang pertama, bakteri berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Karena ukurannya yang kecil, maka bakteri ini disebut juga dengan mikroorganisme. Yang kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Yang ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Yang keempat, bakteri adalah organisme bersel satu atau uniseluler. Ciri-ciri yang kelima yaitu bakteri tidak memiliki membran inti, sehingga termasuk dalam organisme prokaryotik. Yang keenam, habitat bakteri meliputi daerah yang luas, atau disebut juga dengan kosmopolit. Yang ketujuh, bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Yang kedelapan, bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi yang keempat, yaitu struktur sel. Struktur sel yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bakteri. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Struktur yang kedua ada membran plasma. Membran plasma ini terdiri dari fosfolipid dan protein, bersifat selektif permeable atau hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Fungsi dari membran plasma yaitu sebagai tempat pembentukan mesosom, sebagai alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan, dan sebagai alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Struktur yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan tempat berada organel-organel sel bakteri yang mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, dan lemak. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Struktur yang keempat ada ribosom. Ribosom ini merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung eukariotik. Ribosom mengandung RNA yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Struktur yang kelima ada inti. Inti adalah pusat pengendalian aktivitas sel. Inti mengandung DNA sirkuler yaitu nukleoid. Lalu ada struktur flagella. Flagella ini adalah organel sel yang berfungsi sebagai alat gerak pada beberapa organisme bersel satu, seperti bakteri dan alga. Flagella berbentuk seperti cambuk dan dapat membantu sel untuk bergerak melewati cairan. Contoh flagella yaitu bakteri Escherichia coli, alga bersel satu. Tidak semua bakteri ini memiliki flagella. Nah, umumnya itu hanya bakteri yang berbentuk basil dan spiral yang memiliki flagella. Flagella ini juga terdiri atas atrik, monotrik, amitrik, dan peritrik. Lalu ada struktur pili dan fimbriae. Pili dan fimbriae ini berupa rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Nah, lebih pendek dari flagella, kaku, diameternya lebih kecil. Pili ini tersusun dari protein. Fungsi pili adalah sebagai alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Lalu ada struktur kapsul. Kapsul berupa lapisan lendir yang berbentuk padat dan tebal. Kapsul tersusun dan dari polikarida dan air. Fungsinya sebagai alat pertahanan dan perlindungan, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang, dan sumber makanan bagi bakteri. Lalu ada struktur klorosom. Struktur ini yang berada di bawah membran plasma.
mengandung pigmen klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Nah, ada struktur yang terakhir nih, yaitu struktur vakuola gas. Vakuola gas ini hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Vakuola dapat membuat bakteri mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Endospora mengandung sitoplasma materi genetik, dan ribosom endospora ini dapat tumbuh menjadi sel bakteri baru jika kondisi lingkungannya mendukung. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi yang keempat, yaitu peran dari bakteri. Peran dari bakteri dibagi menjadi dua, yaitu peran untuk menguntungkan dan merugikan. Bakteri yang menguntungkan dapat digunakan dalam bidang kesehatan, industri, dan pertanian. Sedangkan bakteri yang merugikan hanya bersifat parasit dan menyebabkan penyakit pada makhluk hidup lain. Contoh bakteri yang menguntungkan itu yang pertama adalah Lactobacillus yang berperan dalam pembuatan yogurt, yang kedua ada Acetobacter yang berperan dalam pembuatan nata de coco, yang ketiga ada Cetobacter aceti yang berperan dalam pembuatan asam cuka, yang keempat Penicillium sp yang menghasilkan antibiotik penisilin, ada Bacillus subtilis yang menghasilkan antibiotik bacitracin. Lalu bakteri yang merugikan, yang pertama ada Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus, Vibrio coma, penyebab penyakit kolera, dan Mycobacterium leprae, penyebab penyakit kusta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang selanjutnya, yaitu materi yang kelima mengenai sistem reproduksi bakteri yang dibagi menjadi dua, yaitu pertukaran materi genetik dan sistem reproduksi aseksual bakteri. Pertukaran materi genetik dibagi lagi menjadi tiga, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. Yang pertama ada konjugasi. Konjugasi merupakan perpindahan materi genetik secara langsung melalui pili antara dua bakteri yang berdekatan sehingga membentuk jembatan sitoplasma. Saat konjugasi, pili yang digunakan disebut juga sebagai pili seks. Yang kedua, transformasi adalah perpindahan materi genetik tanpa adanya kontak langsung. Yang ketiga, ada transduksi, adalah perpindahan materi genetik dari satu sel bakteri ke bakteri lain melalui bakteriofag sebagai perantaranya. Reproduksi aseksual yang kedua, yaitu dapat melakukan reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Pertama-tama, bakteri akan mereplikasi DNA-nya sendiri, setelah itu melakukan pembagian sitoplasma dan menghasilkan dua sel baru. Bakteri dapat melakukan pembelahan tiap 20 menit sekali.